Halo, nama saya Hamdan Basir, dengan NIM 205205266. Dalam UAS Kapita Selekta Pidana, saya ingin menjelaskan tentang teori keadilan substantif yang digunakan dalam hukum praktik pidana. Keadilan substantif. Nah, keadilan substantif itu terfokus atau berorientasi kepada nilai-nilai fundamental yang tergantung di dalam hukum. Nah, hal yang menitik beratkan kepada prosedural akan dinomorduakan secara teoritik. Keadilan substantif dibagi ke dalam 4 bentuk keadilan, yakni keadilan distributif, keadilan retributif, keadilan komutatif, dan keadilan korektif. Nah, keadilan distributif itu menyangkut pengaturan dasar segala sesuatu buruk, baik dalam mengatur masyarakat. Berdasarkan keadilan ini, segala sesuatu dirancang untuk menciptakan hubungan yang adil antara dua pihak atau masyarakat. Prinsip pokok dalam keadilan distributif adalah setiap orang harus mendapat atau andil atau kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan. Nah, kenapa sih keadilan substantif itu harus ditegakkan? Nah, keharusan ditegakkannya keadilan substantif karena keadilan berdasarkan hukum tidak selalu terkait kepada ketentuan-ketentuan formal prosedural. Hal itulah yang kemudian menjadi acuan dalam diri hakim MK saat memberikan putusan pada setiap perkara yang masuk ke lembaganya. Nah, sebagai lembaga yang mengawal konstitusi dan penafsir konstitusi, maka konsekuensi menjamin hak-hak rakyat yang telah ditegaskan dalam konstitusi. Salah satu hak yang harus dijamin adalah rasa keadilan. Nah, keadilan secara umum itu diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Nah, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak pada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi, barulah itu dikatakan adil. Nah, selanjutnya ada pemaknaan keadilan dalam praktiknya. Nah, pada praktiknya sendiri, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum itu ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu bersyarat dengan prosedur formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Nah, hakim itu semestinya menjadi seorang yang interpretator dalam mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kelakuan normatif prosedural yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya hakim itu dituntut untuk memiliki keberanian dalam mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal. Nah, keadilan substantif ini dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal prosedural benar bisa saja disalahkan secara material dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara material dan substansinya sudah cukup adil. Dengan kata lain, keadilan substantif itu bukan berarti hakim yang selalu mengabaikan bunyi undang-undang, melainkan dengan keadilan substantif berarti hakim itu bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum. Selanjutnya di sini ada penerapan keadilan substantif dalam contoh kasus. Nah, penegakan hukum yang tidak adil dan merata merupakan potret kehidupan Indonesia yang serba timpang sebelah. Nah, salah satu contoh kasusnya yang paling menonjol
rasa kemanusiaan kita adalah yang menimpa Nenek Asyani tahun 2015 lalu. Nah, warga kelas bawah ini yang seharusnya mendapatkan perlindungan lebih dari negara tersebut dijerat pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan perusakan hutan. Nenek Asyani ini dituduh mencuri kayu jati yang ditebang sekitar 5 tahun lalu. Yang ketegasan dalam menindak nenek berusia 63 tahun tersebut sangat kontradiktif dengan bagaimana hukum kita menindak para pengusaha-pengusaha nakal. Mereka yang jelas-jelas melakukan pembalakan hutan secara liar, hutan gundul merupakan akibat dari penebangan yang sistematis dan besar-besaran, yang mana hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh kaum bermodal dan tidak oleh nenek rentan seperti Nenek Asyani. Yang maksud dari kutipan di atas adalah bahwa tuntutan-tuntutan atau gugatan yang dilayangkan oleh orang berstatus sosial tinggi terhadap orang yang berstatus sosial lebih rendah akan ditanggapi dengan lebih serius. Namun tidak sebaliknya. Keadilan dengan sangat mudah diakses oleh orang-orang kaya, sedangkan rakyat miskin kebanyakan untuk mendapatkan masih jauh panggang dari api. Disinilah keadilan substantif harus diterapkan secara progresif agar sebagai sebuah negara hukum, penyelenggaraan pemerintah harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Sistem pemerintahan semacam ini tujuannya tidak lain adalah untuk membatasi kekuatan dan kekuasaan pemerintah sehingga tidak muncul kesewenang-wenangan. Tapi pada kasus ini pertimbangan hakim itu sangat dilihat dari bagaimana cara hakim itu menanggapi kasus yang menimpa Nenek Asyani. Nah, seperti yang tadi dibahas juga karena apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara material dan substansinya sudah cukup adil. Nah, dengan kata lain, keadilan substantif ini bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan ketentuan undang-undang, melainkan dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan tapi tetap berpedoman pada formal prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum. Nah, hukum yang lebih substansialnya sendiri itu bukanlah hukum yang beroperasi dalam pasal-pasal yang sangat kaku dan eksklusif. Nah, hukum dalam perspektif sosiologis adalah hukum yang bergerak dan beroperasi dalam dinamikanya yang aktual dan faktual dalam sebuah jaringan sosial kemasyarakatan. Nah, hukum sosiologis ini lahir, hidup, dan berkembang dalam jaringan sosial masyarakat yang kompleks, dan hukum sosiologis memiliki varian mekanisme sosio-yuridis dalam menyelesaikan berbagai konflik sosial yang muncul dalam masyarakat. Dan dengan kata lainnya sendiri, mengutip dari kasus ini, setiap hukum itu tidak hanya sekedar peraturan, tetapi juga promosi nilai-nilai kultural edukatif. Nah, realitas empiris masyarakat Indonesia saat ini adalah masyarakat yang sebagian besar masyarakat miskin, seperti contohnya Nenek Asyani ini, dan kemiskinan ini mereka tidak hanya sekedar miskin secara sosial, politik, maupun ekonomi, sebagian besar masyarakat Indonesia juga miskin dan buta hukum. Nah, mereka yang tidak mengetahui dan memahami hukum positif yang ada, seperti dalam kasus Nenek Asyani ini, bahkan akses terhadap hukum positif pun sangat sulit. Nah, kondisi sosiologis ini yang menjadikan sebagian besar masyarakat miskin kita memiliki posisi tawar yang sangat lemah di hadapan hukum. Bahkan seringkali masyarakat miskin menjadi korban dari hukum itu sendiri. Nah, melihat realitas yang ada, keberpihakan hukum pada masyarakat miskin atau lemah adalah sebuah keniscayaan. Karena bagaimanapun moral dari hukum adalah keadilan. Dan di tengah realitas masyarakat seperti ini, nah, pendekatan restoratif justice adalah salah satu jawaban untuk mencairkan kebekuan penerapan hukum logistik positivistik. Konsep pendekatan restoratif justice itu merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Nah, mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Nah, seperti contohnya
di kasus Nenek Asian ini. Lalu restoratif justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi. Nah, apa sih yang sebenarnya direstorasi? Dan di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban. Nah, sedangkan restorasi itu memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Nah, pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antar korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang diderita ya, dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebus melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian kerja sosial, maupun kesepakatan lainnya. Nah, kenapa sih hal ini restoratif justice ini begitu penting, terlebih pada Nenek Asian ini, karena proses pemindanaan konvensional itu tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif penyelesaian masalah mereka. Lalu penyelesaian masalah mereka ini ada indikasi tindak pidana tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya akan terus digulirkan karena penegakan hukum yang hanya menjadikan yurisdiksi para penegak hukum. Lalu partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi. Nah, semua hanya bermuara pada putusan pemindahan atau punishment tanpa melihat esensi. Nah, balik lagi ke pertimbangan hakim dalam kasus ini tuh harus ada bentuk keadilan substantifnya. Terlebih dalam kasus di Indonesia ini yang menimpa Nenek Asiani, penilaian-penilaian atau pertimbangan-pertimbangan hukum dari hakim sendiri itu harus lebih menitik beratkan kepada hukum sosialnya, karena harus dilihat dari moral serta perilaku, bukan dari apa yang digugatkan penggugat untuk menitik beratkan hukuman kepada Nenek Asiani ini. Lalu disitulah keadilan substantif dalam praktik pidana. Lalu selanjutnya, demikian presentasi tentang keadilan penerapan keadilan substantif dalam praktik pidana dalam UAS Kapita Selekta Hukum Pidana ini. Saya ucapkan terima kasih